Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini hendaklah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat yang tidak terhingga. Di antara nikmat yang malam ini kita syukuri adalah nikmat afiat, nikmat sehat. Di tengah hari ini dunia dilanda dengan keresahan, ketakutan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat tersebut membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah yang Maha Kaya senantiasa memberikan nikmat kepada kita tanpa berhitung-hitung. Kemudian bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah isu yang luar biasa ini. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah manusia lebih cenderung yakin dan percaya kepada makhluk, lebih takut kepada makhluk dan sebagainya. Maka hendaklah senantiasa kita mensyukurinya agar senantiasa hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan kecintaan kita semakin terpupuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada Allah lah kita memuji dan bersyukur. Sesungguhnya Allah telah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang sudah menggambarkan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh umat hari ini 1400 tahun lamanya Nabi telah menceritakannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sebuah penyakit di sebuah negeri, maka Nabi lebih terdahulu melakukan lockdown atau namanya karantina. Tetapi hari ini orang-orang yang tidak beragama pun mereka melakukan hal yang sama. Berarti sempurnalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah Islam itu sebagai solusi bagi kita untuk menghadapi apapun bentuk persoalan dunia apalagi akhirat. Maka bersyukur kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita menjadi orang-orang yang beragama Islam. Kalau sempatlah kita menjadi orang Hindu di India, Masya Allah, Subhanallah, kecing sapi pun mereka minum. Coba bayangkan. Ya, mereka berenang di dalam bak-bak tangki pembuangan kotoran sapi. Kenapa demikian? Karena mereka mensucikan sapi sebagai kendaraan Tuhan mereka. Maka berbahagialah kita
Manakala Allah jadikan kita umat Islam yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini mereka menyembah batu, menyembah pohon, menyembah hantu dan sebagainya. La ilaha illallah. Syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita manakala kita meyakini Allahu Rabbul Alamin adalah Rabb kita, sesembahan kita yang kita beribadah dengan kepadanya dengan yang hak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sudah mengalami, mendengarkan dan menyaksikan dampak daripada corona. Ya, corona. Sebuah makhluk kecil yang Allah kirimkan, Allah utus ke dunia ini untuk menguji semua manusia ini. Adakah ujian bagi umat Islam ataukah azab bagi orang kafir? Dan di tengah-tengah isu wabah corona ini Allah ingin melihatkan ya kepada umat ini siapa yang benar-benar menjadikan agama sebagai solusi, atau sebaliknya Allah ingin memperlihatkan kepada kita adakah orang yang mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi corona ini. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya corona. Kalau corona bahasa Indianya tinggalkan. Ya, up to cigarette manaknya corona. Ini bahasanya kamu ya merokok membuat kamu akan menjadi sakit corona, tinggalkan. Jubat khabisat apka terap corona. Ya, jadi kalau kalian punya mulut kalian gunakan untuk mengucapkan sesuatu yang tidak baik, corona, tinggalkan. Ya. Nah, kalau kita ambil kata-katanya mungkin bersempenaan, corona, tinggalkan. Apa yang perlu kita tinggalkan hari ini? Pertama, kecenderungan kita takut berlebihan kepada makhluk. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak lain kita sudah merasakan. Anak-anak kita libur, ya, diliburkan belajar, dikembalikan kepada orang tuanya. Sebenarnya anak-anak kita itu bukan dikembalikan ke rumah atau kepada orang tuanya, tetapi dikembalikan kepada guru utamanya. Siapa guru utama anak kita? Ya, orang tua. Mereka dikembalikan. Hikmahnya luar biasa banyaknya. Karena tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah melainkan di sebalik itu ada hikmah yang luar biasa, yang menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua. Yang hari ini kita hanya konsentrasi tawajuh dengan pekerjaan kita, kita tidak memperdulikan anak kita. Kita sandarkan hanya kepada guru-guru mereka saja untuk mengajarkan mereka ilmu, adab dan sebagainya. Hari ini Allah kembalikan kepada orang tua. Inilah tanggung jawab kita yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah, dengan isu corona ini Allah ingin melihatkan siapa yang benar-benar bertauhid dan bertawakal kepada Allah. Dengan isu corona ini Allah ingin melihatkan kepada kita siapa yang menjadikan sunnah sebagai solusi jitu untuk menghadapi persoalan. Dan juga isu corona ini Allah ingin perlihatkan bagaimana persatuan kita sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah, kita akan urai satu persatu. Di samping kita akan mengutip nasihat ya ulama kita dalam menghadapi wabah ini. Ya, ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Indonesia termasuk penyebaran corona yang besar dan tingkat kematian yang tinggi. Jadi setelah Cina itu Indonesia, yaitu 8,7%. Ya. 8,7% dengan bilangan hanya sekitar 100 sekian ya, berapa angka terakhir 100 sekian. Tetapi 247 yang meninggal 19 orang, artinya hampir 8%. Ya, hampir 9%. Ini angka tertinggi ya negara selain Cina. Ya. Kemudian negara yang nomor 2 banyak yakni Iran. Ya, pertama Cina, yang kedua Italia, yang ketiga Iran. Angkanya tinggi juga. Cina negara komunis, ya, Iran negara Syiah, Italia negara maksiat, Indonesia negara entah berantah. Ya kan?
entah karena negara taat wallahu a'lam bissawab, entah karena negara maksiat wa iyadzubillah. Jadi kita ini dilematis, ya, melihat perkembangannya begitu cepat dan tingginya angka kematian. Jangan-jangan ini adalah sebuah kewaspadaan, ya, bagi kita untuk menghadapi ini semua. Ada apa ini sebenarnya? Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin menghadapi wabah seperti ini? Wabah yang juga pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabah juga yang pernah terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, wabah yang pernah juga terjadi di zaman para khalifah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya itu mereka hadapi dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kaum muslimin, yang pertama, hendaklah kita seorang mukmin memiliki sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menentukan takdir bagi kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Ma asaba min musibatin, ya, illa biiznillah." Sesungguhnya musibah yang menimpamu itu adalah atas izin Allah. Wa may yu'min billahi qalbah. Ya. Dan kemudian bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Dan takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi pada diri seorang hamba sesuatu, maka melainkan itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika lembaran-lembaran takdir dicatatkan. Ya, kita berkumpul hari ini, Masya Allah, di malam Jumat ini di Kubu Cubada, di Masjid Al-Huda ini sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Apalagi sesuatu yang kita alami, ya, masalah keadaan yang kita hadapi, jodoh kita, rezeki kita, kematian kita, dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lembaran takdir kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin ketika dia meyakini dan menyadari Allah telah menetapkan takdir baginya, maka dia tidak akan pernah merasa resah, tidak akan pernah menjadi paranoid, ketakutan luar biasa. Kita boleh takut, Pak, ya, tetapi tidak boleh takut berlebih-lebihan. Ya, ada orang mengatakan, tidak usah takut dengan corona, takut hanya kepada Allah. Nggak boleh juga demikian. Ya, takut kepada Allah itu mutlak, wajib, tetapi takut kepada makhluknya itu adalah sifat. Ya, kalau kita mengatakan kita nggak boleh takut dengan virus, dengan penyakit, kita takut hanya kepada Allah, maka kita terjebak dengan pemahaman Jahmiyah. Sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, kalau begitu nanti tidur saja di kandang singa. Ya kan, nampak buaya bekok tapi kampung hutan ada duduk dapat muncungnya tu. Ya kan? Kau nak digigit dah gigit tiawak dia nyalah ditetapkan di Allah Taala. Atau guliang-guliang bekok di depan di lawe tanah. Ya kan, di kopuso lalu lalang tak lolok situ. Ya kan? Kok mati-mati aja nya. Nah, ma'asyiral muslimin, ini namanya orang terjebak ke dalam pemahaman Jahmiyah. Sesuatu itu sudah diatur oleh nak mati-mati aja walaupun di tengah-tengah ya kerumunan orang yang menyelamatkan kita, kalau mati-mati saja. Tidak demikian ma'asyiral muslimin. Ya, sesungguhnya ketika ketakutan kita kepada makhluk, hendaklah kita waspada dan mencegah darinya. Kalau takut kepada Allah, memang senantiasa mesti di mana saja kita berada, mesti kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketakutan ini jangan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan segala cara dan melakukan perbuatan-perbuatan haram. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Ketahuilah
apabila seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Wa in jatama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa ma bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Jikalau seluruh umat ini berkumpul untuk mendatangkan mudarat kepadamu dengan sesuatu mudarat, maka mereka tidak akan mampu mendatangkannya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dengan mewabahnya virus yang luar biasa ini, kita bertawakal kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah, ya, berserah diri kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang telah menetapkan sakit atau sehatnya kita, mati atau hidupnya kita. Ma'asyiral muslimin, sehingga orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini, maka dia tidak akan resah, tidak akan pernah gundah gulana, dan tidak akan pernah ketakutan luar biasa. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hendaklah kita mengharapkan pertolongan Allah. Bagaimana pertolongan Allah dan penjagaan Allah? Hendaklah kita menjaga aturan-aturan Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah Subhanahu wa taala? Menjaga syariat-syariatnya. Apa yang diperintahkan laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Inilah bentuk penjagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mampu menjaga syariat-syariat Allah, samalah kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ini kita lakukan, Allah akan menjaga kita. Di antaranya, ma'asyiral muslimin, ya, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam pemeliharaan Allah, berada di dalam jaminan Allah. Dan barang siapa yang memeranginya, maka dia berhadapan dengan Allah. Maka ikhtiarnya apa? Untuk mendapatkan pemeliharaan dan jaminan Allah adalah dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya, nanti kita sampai pada fatwa MUI dan Hayatul Kibarul Ulama, insyaallah. Kaum muslimin rahmati Allah, dengan kita ikhlas, yakin, ya, sepenuh hati kita melaksanakan salat subuh berjamaah, ya, kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipelihara dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang salat subuh berjamaah itu, mereka itu di dalam lindungan Allah. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang memeranginya, maka mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan mukmin itu sebenarnya ketika ia salat subuh. Hari ini kenapa kaum muslimin mereka bercerai-berai, ya, bertekuk lutut di hadapan musuh-musuh Allah? Kenapa demikian? Jaminan yang Allah sediakan buat umat Islam ini ditinggalkan. Coba lihat, salat subuh kita berapa sok cuman? Sedikit sekali. Kaum muslimin rahmati Allah, kalau kita ingin melihat jumlahnya kaum muslimin, lihatlah salat Jumat dan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau kita melihat berapa banyak orang yang mukmin, maka lihatlah di salat subuh dan salat Isya berjamaah. Karena Nabi mengatakan yang membedakan orang mukmin dan orang-orang munafik adalah dalam melaksanakan salat subuh dan salat Isya berjamaah. Ini kalau kita ingin melihat kaum muslimin dalam jumlah yang banyak, lihatlah ketika salat Idul Fitri atau salat Jumat. Kalau kita ingin melihat orang-orang mukmin, maka lihatlah ketika mereka melaksanakan salat subuh berjamaah. Karena Nabi mengatakan, fashhadu, maka saksikanlah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang beriman. Kemudian dalam hadis yang lain, yang mahfumnya ma'asyiral muslimin, Nabi kita menjamin, barang siapa ketika salat kemudian tidak tengok kiri kanan, selama ia tidak melakukan hal demikian, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Ini adalah keutamaan salat khusyuk. Ya, hendaklah pandangan kita menghadap tempat sujud kita. Jangan kiri kanan, ya, lewat cuaca cik batin sampai habis. Ha, letak makan puluh cik dia nyamuk. Tu tengah solat tu. Ya kan? Ya, hitungan nyamuk yang hinggap di tangan kita pun kita tahu.
Ya, mata entah ke mana-mana, apalagi hatinya. Nah, kata Nabi SAW, selagi mereka yang matanya tidak liar ketika salat, hatinya tidak buyar ketika salat, maka selama mereka tidak melakukan hal demikian, kata Nabi, maka mereka berada di dalam pemeliharaan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali ma'asyiral muslimin. Pernah suatu ketika kami juga mendapatkan nasihat dalam sebuah perkumpulan atau dalam sebuah ta'lim. Diceritakan seorang ulama memiliki khadim. Ketika ulama ini kedatangan tamu, maka diperintahkan khadimnya untuk menghidangkan kahwa atau apa namanya, air teh. Ya, belum sampai lagi dia ke tamu, maka tempat air tadi tumpah. Entahkah dia tersandung, wallahu a'lam bishawab. Apa kata seorang itu kepada khadimnya? Perbaiki solatmu. Perbaiki solatmu. Beda dengan kita. Ai ndak macam manik ngono kan? Sagi bonti lang kojonya kan? Nah, kalau seorang ulama tidak, mereka melihat kualitas solat mereka. Karena khusuknya solat kita akan membuat khusuk segala-galanya. Ya, maka Umar radhiyallahu an ketika dia ingin melantik pejabat-pejabat kekhalifahan, maka standarisasi yang diambil oleh Umar adalah orang yang menjaga salatnya. Kalau kita, siapa yang banyak kasih duitnya atau setorannya. Ya, wa yadzubillah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berkeyakinan dengan seyakin-yakinnya, apapun urusan yang menimpa seorang mukmin, semuanya adalah baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaba li amril mu'min in amrahu kullahu khair wa laysa dzalika ahad illa al-mu'min in asabathu syarra'u sakarah fakana khairul lahu wa in asabathu darra sabaru fakana khairul lahu." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusan mukmin itu baik. Ya. Tidaklah seorang mukmin itu mendapatkan nikmat kemudian dia bersyukur, maka sesungguhnya itu adalah baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, ia bersabar, maka sesungguhnya itu adalah baik baginya. Sehat kita, bersyukur dengan kesehatan yang Allah berikan, maka itu adalah kebaikan bagi kita. Atau sebaliknya, kita dicoba oleh Allah dengan kesakitan, ketidaknyamanan, kekurangan harta dan sebagainya, kita bersabar, maka sabar tadi dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepada seorang mukmin, maka sungguh itu adalah baik baginya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Ya, akan diuji dengan sedikit ujian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan harta, kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kematian, ketakutan, itu ujian yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Tetapi di balik ujian tersebut, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Karena orang sabar itu mereka mendapatkan pahala unlimited. Bi ghairi hisab, pahala yang tidak terhingga. Maka jangan pernah kita katakan labi sabaudayan yuang. Ditantang talak acih. Tantang talak dula labi sabaudayan. Akhirnya jangan tigonya seibukan dan jatuh talak dunia. Ya Allah, sabar itu tidak ada batasnya. Karena pahala yang diberikan oleh Allah atas sabar itu pun tidak ada batasnya. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah seorang mukmin kita ini dalam menghadapi wabah ini dengan melakukan ikhtiar maksimal, usaha-usaha yang kuat sebagaimana yang dianjurkan oleh para pemangku amanah di negeri kita ini. Pemerintah telah menyebutkan kiat-kiat kita untuk menghadapinya, laksanakan. Para ulama dengan bahasan-bahasan agama tentang menghadapinya kita laksanakan. Jangan kita keluar dari ini. Di antaranya kita menjaga pola hidup sehat. Di mana-mana kepala daerah menyampaikan hendaklah kita menjaga pola hidup sehat.
Sesungguhnya terlebih dahulu Islam itu telah menjadikan Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi hidup di dunia ini dan di akhirat. Dan Islam telah mengajarkan kepada kita kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita bersuci, berwudu dan mandi, ini merupakan sarana ikhtiar yang baik bagi kita. Ya, karena sesungguhnya ketika jasad kita ini bersih, tentunya penyakit, virus dan sebagainya akan terhindar. Kemudian pola makan yang baik, dan Islam dan Allah Rasulnya telah mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai orang-orang beriman. Itu yang ayat keduanya, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di dunia ini. Yang halal lagi baik. Pendapatannya, zatnya halal. Tetapi tak cukup, thayyibah, baik bagi kita. Ya, tidak semua yang halal itu baik bagi kita. Ada orang yang halal baginya cabai, tapi baikkah cabai baginya? Enggak. Ya kan? Nengok bakwan kok nampak ada kutu. Ne menyelero wano nengok. Ketika dimakan, anda sampuk buka Sarawak langsung ke belakang. Itu artinya tidak baik baginya cabai. Kenapa demikian? Karena cabai itu tidak baik bagi kesehatan. Walaupun zatnya adalah halal. Nampak pula musim jauh. Ya kan? Kenapa apa? Memang kau sudah selera awak je sudah orang. Selera awak je sudah masak kupuk jaring, golek jaring. Jaring kalambak pula tu, la ilaha illallah. Ya kan? Nikmat sesaat tapi bencana bagi belakangannya. Sudah makan jaring sudah tu muayyidi bersaji. Subhanallah. 10 meter nak tolak orang bangun dah. Nah, zatnya adalah halal. Tetapi bagi sebagian orang adalah tidak baik. Ya kan? Konai racun jengkolat. Kalau bahasa awak je gede kabeh jaring. Nah, ini artinya halal barangnya, tetapi tak baik bagi kesehatan kita. Ataupun orang-orang yang sudah memiliki pantangan, seperti asam urat umpamanya. Jen je makan tunjang lepak. Ya kan, kulit apalah mau lagi? Jerawan. Jadi patuhin selera tu, kalau tak bisa membuatkan dampak yang tidak baik. Ada kawan ketika kami jalan-jalan, ya kita makan menurut selera kita. Itu je Allah mak dong lama nak dapat gulai tunjang je kan. Memang subhanallah bertambah makan. Pagi bengkok tangan langsung. Menahan sakit. Ini artinya sesuatu yang halal baginya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak baik bagi kesehatannya. Demikian juga ma'asyiral muslimin, hendaklah kita mengatur istirahat kita. Benar-benar ketika kita disuruh istirahat, ya istirahat. Ketika kita bekerja, bekerja. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Jangan dibalik. Ya. Hendaklah jadikan siang malam itu sebagai selimut untuk istirahat, dan menjadikan siang itu sebagai ma'isa untuk mencari nafkah. Jangan terbalik. Ya, betapa banyak orang hari ini lembur sampai malam dengan alasan mencari nafkah. Artinya mereka telah lari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Akibat bergadang penyakit akan mudah diidapnya. Kenapa demikian? Ini telah merupakan petua dokter. Orang yang sering bergadang itu imunitasnya melemah atau daya tubuhnya melemah. Ini bisa kita rasakan, Pak. Banyak bergadang seketek kok laleh. Perlu besok paginya, kepala nan sakit, badan sakit-sakit, akhirnya rentan penyakit datang. Nah, ikhtiar ini mesti kita lakukan. Di antaranya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, pola makanan juga hendak kita pilih-pilih. Di antaranya Nabi mengatakan, "Man tasabbaha bi sab'i tamarat ajwah, lam yadurruhu dzalikal yaum summu wala sihru." Barang siapa di pagi harinya memakan 7 buah kurma ajwa, maka tidak akan ada sesuatu yang akan membuat dia celaka, yakni terkena racun dan sihir pada hari itu. Ini khasiat daripada kurma ajwa kalau kita punya, ya. Dan di antara lain banyak lagi ma'asyiral muslimin, ya, makanan-makanan yang sehat seperti madu,
ya, ataupun habatus sauda, ataupun itu minuman daun bidara dan sebagainya, ya, madu diminum, ya kan? Yang tak mau minum madu itu biasanya ibu-ibu, Pak, ya kan, karena madunya pahit. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang mudah kita dapatkan itu bidara. Ya, tanam di rumah kita. Khasiatnya itu luar biasa. Ya, di antaranya racun jin dan penghancur sihir. Tanam di rumah kita. Anjurkan anak-anak kita minum, ya, anak-anak kita yang mungkin ketika berumur 3 tahun sudah kayaknya susah diatur, pemarah, nangisnya ndak apa namanya? Ndak joleh, tiba nangis, ngamuk aja kan. Nah, artinya usahakan minumkan daun bidara kepada mereka. Atau bapak-bapak mungkin balik-balik bongi tahu je kan. Ndak ada salah di rumahnya bongi je. Nah, kasih bidara dia. Ya. Kita nggak tahu entah siapa yang menegurnya di luar, dipuji saking ganteng abang awak ceko kan. Atau ainun hasid, orang-orang yang dengki dengannya sehingga membuat karakternya berubah. Ya, maka berikan kepadanya daun bidara. Atau mungkin ibu-ibu yang pasca melahirkan atau setelah dia menstruasi, kita tidak tahu ketika dia mengalami fase ini dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga syaitan atau jin bersarang, bisa juga membuat dia marah-marah. Ada pernah datang ke tempat kami itu, apa katanya, dahulu ketika istri saya ini masih kami belum punya anak, Ustaz, lembutnya luar biasa, sayangnya luar biasa, tapi setelah dia melahirkan ini marah-marah saja kerjanya, Ustaz. Gimana ini, Ustaz, katanya, ya kan, luar biasa. Nah, akhirnya diantara yang kita lakukan adalah merukiahnya dan memberikan dia minum bidara. Kenapa? Di masa haid dan nifas itu kadang-kadang dia lalai mengingat Allah, sehingga apa? Syaitan berkesempatan untuk mempengaruhinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah yaitu lockdown, ya, atau karantina sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumut ta'una bil ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bil ardi wa antum fiha fala takhriju minha." Ya. Apabila kalian mendengar wabah taun itu penyakit mengerikan, ya. Penyebarannya pun luas. Ya. Taun itu ulama mengatakan penyakit yang mengerikan, kemudian mewabahnya itu secara merata. Tidak sakit. Umpamanya kalau sakit jantung satu orang kena, tidak menular. Ya, stroke menular, Pak. Tidak menular, ya. Sakit kepala menular, tidak. Tapi kalau taun itu bisa menular. Ya, bisa menyebabkan juga kematian. Maka kata Rasulullah SAW, apabila kalian mendengar pada sebuah negeri itu terjadi taun, maka jangan kalian datang ke sana atau masuk ke dalamnya. Nah, dan kemudian apabila di daerah kalian itu terjadi taun, maka jangan pula kalian keluar darinya. Ini adalah karantina yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada satu ketika ada seorang yang datang kepada Nabi ingin berbaiat. Tetapi ketika diketahui oleh Nabi dia itu berpenyakit menular, Nabi mengatakan, pulanglah engkau ke rumahmu atau ke tempatmu, sesungguhnya engkau telah berbaiat kepadaku. Ya, biasanya kalau yang laki-laki berbaiat kepada Nabi itu dengan salaman. Kalau wanita mereka berbaiat kepada Nabi itu dari jauh saja, tanpa bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi mengatakan, kembalilah. Sesungguhnya engkau telah berbaiat kepadaku. Bahkan Nabi mengatakan, jangan dikumpulkan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat, karena nanti akan menular. Kaum muslimin rahmati Allah, maka manakala pemerintah kita sudah mewajibkan karantina, maka patuhi saja. Cuman memang berat hari ini, Pak. Kalau di Saudi Arabia di karantina, ya, masyarakatnya mereka makmur, diantarkan makanan dan sebagainya. Kalau di Malaysia itu juga di karantina, tetapi digelontorkan uang 2 juta ringgit untuk apa? Memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Orang yang berdagang tak bisa berdagang, disubsidi. Kalau tempat kita, itu dia masalah gini loh. Ya kan? Piti abin tak kemana aja. Ya kan? Ini persoalannya. Akhirnya dilematis. Nak dituwin, nak makan. Ya. Baik kalau takut kan corona. La ilaha illallah. Ini
Pasrah sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita ini tidaklah seperti negeri orang yang dijangkiti begitu cepat. Nah, kemudian apa yang dikatakan umpamanya ada namanya cairan antiseptik. Kalau lihat dok, pakai. Iya kan? Kalau tidak, bersihkan diri kita dengan berwuduk, mandi atau bersabun. Tapi jangan gunakan pula apa namanya hadis palsu. Ya kan, ini berkembang pula hadis palsu. Ya, katanya dengan berwuduk akan menangkis virus dan penyakit. Ini hadis palsu, sudah ditelaah oleh para ilmu hadis, tidak ada. Ya, yang jelas setelah kita ikhtiar maksimal mandi dengan sebaik-baiknya, bersuci dengan sebaik-baiknya, kemudian insyaallah berserah dirilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sudah dikabarkan negeri itu sudah tertular, maka hendaklah kita bersabar. Ingat, orang yang mati dalam keadaan mendapatkan penyakit taun, kalau dia matinya dalam keadaan syahid. Ya, kita tak boleh lari, dan pula jangan kita datang ke tempat tersebut. Ya, orang yang sakit perut, orang yang sakit karena panas, demam panas, orang yang sakit meninggal ketika melahirkan, atau terbakar, atau kejebur, hanyut, tenggelam, ya, mencari nafkah dan sebagainya. Kalau mereka mati, mereka termasuk golongan mati yang mati syahid. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah senantiasa kita perkuat diri kita dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya ma'asyiral muslimin, ketika kita keluar dari rumah kita, jangan lupa kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan barang siapa yang membaca doa ini ketika dia keluar dari rumahnya, maka tidak akan ada satupun yang akan bisa memberikan mudarat kepadanya. Dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan rezekinya pada hari itu dan sebagainya. Nih upaya kita. Yang kedua, hendaklah kita membaca 3 kali pagi, 3 kali di sore hari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulla yawm wa masa'in kulla lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim 3 marrat illa lam yadurruhu syai'un. Tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi pada setiap harinya, atau setiap petang pada setiap malamnya, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim 3 kali. Ini jaminan Nabi, maka tidak akan ada apapun yang akan membahayakannya. Duduk sebantau ketika salat zuhur asar. Sempurnakan tasbih ini. Sempurnakan doa ini, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim 3 kali. Pagi juga demikian. Maka tidak akan ada yang bisa membahayakannya. Atau doa dan zikir yang diucapkan, yang terus dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Barang siapa yang membaca zikir ini kemudian dia berdoa kepada Allah, maka pasti doanya akan diterima oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa-doa zikir. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir surat Baqarah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Amanar Rasul ilal akhir. Kemudian barang siapa juga membaca 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka Allah juga akan memberikan kepadanya kecukupan. Ma'asyiral muslimin, dan banyak lagi anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi saat-saat yang menggetirkan ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahmati Allah, dan dengannya janganlah kita menjadi orang-orang yang membatasi silaturahmi kecuali orang-orang yang benar-benar terpapar oleh virus tersebut. Iku gara-gara ada berhati-hati yang selama kau salam, orang Jawa je cana orang Buddha je leh. Dulu nama dulu potong gara-garanya memperolok-olok salam Pancasila nak kau Pak. Salam Pancasila. Karena mereka mengolok-olok salam, akhirnya muncul wabah. Ada lagi namanya salam corona.
Dan mereka melakukannya, mempraktekannya sambil bersendah gurau. Ini yang luar biasa kemungkarannya, Pak. Dan dipertontonkan kepada rakyat. Badun siku badua betul na salam corona namo. Di Papua tu na kaki pula badun salam corona. La ilaha illallah. Salam itu tetap kita ucapkan assalamualaikum. Nak kita berjabat tangan terserah, kalau tidak apa-apa. Ya, jangan kita permainkan syariat-syariat Allah. Jangan kita sendah guraukan apa yang telah dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai adat kebiasaan sunnah bagi kita semua ini. Kalau kita tak mampu salam tak apa-apa, tapi jangan jadikan bersendah gurau. Salam corona ya. Salam corona Pak. Ya Allah karim. Maka Allah tegur kita. Ya. Entah kenapa cepat datang ke Indonesia ini, entahkah orang Indonesia ini sombong, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, hendaklah senantiasa kita jaga silaturahim kita. Ya, terutama dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Jangan gara-gara corona indaklah berjauh uang tua oleh dah. Ya. Kalaupun mereka terpapar ma'asyiral muslimin, kita serahkan kepada pihak medis. Tapi kita berusahalah berbakti kepada mereka. Ya kan? Ikut nak jauh lihat, alhamdulillah negeri kita masih aman ya. Walaupun secara umum itu ditetapkan dari ini zona merah, tapi insya-Allah di tempat kita ini belum masuk. Kenapa demikian? Karena orang-orang asing tak terlalu banyak masuk ke tempat kita. Yang di Bangkinang seberang itu karena dia pernah datang ke Thailand. Wisata pergi ke Thailand. Ini teguran Allah juga, ya kan? Kemudian yang satu lagi yang di Pekanbaru itu adalah pulang dari ijtima' tabligh di Sri Petaling. Berkumpul orang tabligh di sana, ratusan orang kena corona positif. Padahal sudah dilarang untuk melakukan perkumpulan. Hari ini juga di Pakato, yakni di Sulawesi, itu dilakukan perkumpulan tabligh se-Asia Tenggara, se-Asia. Akhirnya dibatalkan oleh pemerintah. Uanglah berjubel-jubel datang karena tidak taat kepada pemimpin. Ya, banyak orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Banyak orang yang mengatakan kami adalah orang-orang yang taat kepada sunnah. Ketika pemerintah menetapkan jangan kalian berkumpul banyak-banyak, tapi dibuat juga, artinya mereka juga menyelisihi sunnah. Akhirnya masya Allah dari Sabang Merauke berkumpul di sana. Ya kebetulan banyak kawan-kawan alumni Pak yang masih bergelut di tabligh itu, sama-sama Pakistan itu. Enggak datang Nur, kita kita reuni alumni. Hendaklah pulang. Biarlah saya di kampung saya ini. Wah, kamu ini lemah, kamu makhluk, kamu ini kuat katanya. Ya enggak apa-apalah. Akhirnya belum mulai acara sudah diperintahkan oleh pemerintah untuk dibubarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum pulang mereka harus dicek satu-satu. Bapu banyak ada Pak, 90.000 orang yang berkumpul di situ. Cek kan yang sengsarang. Asal labio daripada 38 mecap doh. Langsung dicek dan diperiksa. Nah, masya Allah. Karena wabah ini menular, makanya pemerintah itu tidaklah menzalimi rakyatnya. Saudi Arabia saja lebih dahulu daripada kita lagi melakukan karantina ini. Sehingga muncullah orang-orang yang benci kepada Saudi atas nama Wahabi. Tengok Mekah sepi. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Para ulama dan pemerintah Saudi itu telah memikirkan. Kenapa demikian? Ka'bah itu sentuhan seluruh manusia di sana. Sempatlah kalau dibiarkan orang semua dari negeri ini datang ke sana, masing-masing berusaha mencium Hajar Aswad. Coba bayangkan berapa hidung yang menempel di Hajar Aswad setiap hari. Kita nggak tahu mereka dari kampungnya sakit atau apa. Berapa banyak tangan yang mengusap dinding Ka'bah walaupun tidak wajib dan sunat mengusap dinding Ka'bah. Ya, maka dengan fatwa para ulama, maka mereka tawaf dari jauh saja. Dan kemudian musuh-musuh Islam itu juga berupaya menebarkan virus melalui pusat kendalinya umat Islam ini. Maka Vatikan itu kenapa paling banyak terpapar corona itu? Karena di sana pusatnya orang Kristen. Alhamdulillah cepat penanganan dari negeri Saudi Arabia ini luar biasa. Bahkan keluarlah fatwa ulama ketika terjadi wabah yang menakutkan menular, maka diperbolehkan orang-orang yang sakit tersebut atau sudah mewabah untuk tidak melaksanakan solat berjamaah, bahkan meniadakan solat Jumat. Tetapi ulama lain mengatakan sekiranya belum pasti
Ini belum pasti ya. Seperti kita di sini kan tidak ada baru yang kena nih. Jadi alasan nanpai dan salat jemaah nang. Fatwa ulama lah sudah ada. Itu adalah negeri yang benar-benar positif terjangkiti corona. Dan walaupun umpamanya negeri kita ini, tapi tahu orang yang terpapar, tahu orang yang mengidap penyakit itu, maka orang yang mengidap penyakit itu diharamkan dia untuk hadir ke masjid ini. Dakwah dong. Ya, yang menularkan penyakit itulah yang haram mendatangi masjid. Hendaklah dia bersabar dan menahan diri, karena ditakutkan nanti mereka menularkan penyakit. Maka ikutilah fatwa para ulama. Namun selagi negeri kita ini belum disampaikan adalah negeri yang sudah mewabah, maka jangan kita ringan-ringankan fatwa ulama. Karena fatwa ulama itu tidak seluruhnya mengikat kita, hanya tempat-tempat yang tertentu saja. Ya, bahkan di tempat yang lain itu juga diberikan kiat. Pertama, karpet tidak usah dibentangkan, bawa sajadah masing-masing. Kemudian buat semprot apa namanya, antiseptik, basuh tangan, jangan berjabat tangan. Ya nggak apa-apa. Ya, kita patuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah kita. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, namun perlu kita yakini sesungguhnya musibah-musibah ini adalah kecil sebenarnya. Tetapi musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama kita. Ketika dia tidak salat, inilah musibah yang paling besar. Ketika dia tidak menutup aurat, inilah musibah yang paling besar. Ketika dia tak pandai baca Quran, mati dia, inilah musibah yang paling besar. Ketika dia meninggal, dia tinggalkan anaknya dalam keadaan durhaka kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh inilah musibah yang paling besar yang ia rasakan penderitaannya di dunia dan penderitaan yang abadi nanti pada hari kiamat kelak dan hari akhir kelak. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya musibah yang kita hadapi di dunia ini kita hadapi dengan keimanan, ikhlas kepada Allah, maka musibah itu akan habis ketika kematian kita. Tetapi kalau musibah itu menderah, ya, atau mengenai agama kita, tak solat dia, tak kenal dia syariat agama, jauh daripada sunnah, sesudah kematian itu dia akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Maka berdoalah kepada Allah, selamat kita dari musibah dunia yang menimpa kita dan musibah yang menimpa akhirat kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mari kita saling cek, ya, cek diri kita, cek amalan kita, apa yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Dahulu kita pernah sampaikan, ya, wattaqullah, ya, fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa, wattaqullaha wa'lamu innallaha syadidul iqab. Takutlah kepada kalian kepada Allah, ya, takutlah kalian kepada Allah dengan datangnya musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Ya, artinya orang beriman juga akan kena imbasnya. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangat pedih sekali. Ulama mengatakan ini ada identiknya dengan penyakit-penyakit zina yang dibiarkan begitu saja sehingga banyaklah penyakit-penyakit, wabah-wabah datang karena kita cuek dengan keadaan demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah, manakala ada maksiat terjadi di lingkungan kita, jangan diam aja. Jangan cuek-cuek saja. Kenapa demikian? Seandainya Allah murka, kita pun belum tentu selamat dari azab tersebut. Ya, terakhir berdoalah kita senantiasa dengan doa-doa yang mustajab tadi yang telah diajarkan oleh Nabi. Benar-benar kita diselamatkan oleh Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun, ya, wal juzamu wa min sayyi'il aqsam. Ya, kita berlindung kepada Allah, ya, dari penyakit keras, penyakit lepra, penyakit kusta, penyakit kulit dan penyakit-penyakit berbahaya yang lainnya. Kaum muslimin rahmati Allah. Dan mari kita saling mendoakan. Bapak doakan kami mendoakan Bapak. Mari kita saling mendoakan, karena mendoakan saudaranya di ghairi zahri, maka sesungguhnya itu adalah doa yang mustajab. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.